Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu ayat dari kisahnya Nabi Ayub alaihi salam, seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan sakit dan penyakit yang tidak ada lebih parah dari Nabi Ayub alaihi salam. Nah, ada dalam surah Shad ayat yang ke-41-42 ini insya Allah bisa menjadi petunjuk kesehatan dan juga pengobatan untuk kita semuanya. Ayatnya adalah sebagai berikut. Kenapa saya menyampaikan ayat ini? Karena banyak jamaah, tadi saya dari Cipayung, ternyata banyak juga terus terang aja saya diundang pengajian, banyak yang pilek, banyak yang gak hadir gara-gara pilek atau demam. Ini lagi musimnya Bang Ipin. Lalu agar kita bisa menjaga kesehatan dan bisa mengobati penyakit, bagaimana caranya? Insya Allah di dalam surah Shad ayat yang ke-41-42 menjadi petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur 'abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massani asy-syaitanu binusbin wa 'adzab. Urqub birujlik hadza mutasalun baridun wa syarab." Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wadhkur 'abdana, dan sampaikanlah olehmu wahai Nabi Muhammad tentang hambaku yang bernama Ayyub. Nabi Ayyub itu adalah seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan sakit dan penyakit yang tidak ada lebih parah dari Nabi Ayyub. Ada nabi yang paling kaya dan tidak ada yang lebih kaya darinya. Nabi siapa? Ada yang nabi kebalikannya. Kalau Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya, nabi yang paling melarat nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi paling melarat. Sisir aja nggak punya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu kalau sisiran pakai jari. Saking melaratnya nggak punya. Itu Nabi Isa alaihissalam. Ada nabi yang penyakitan, namanya Nabi Ayub alaihissalam. Irnada, ketika dia berdoa, menyeru Rabbahu, kepada Rabbnya, kepada Allah. Anni, sungguh aku, masaniya syaitanu, setan telah menimpakan kepadaku binusbin, dengan penderitaan, wa azab, dan azab atau bencana. Jadi kisahnya saya kira sudah pernah kita baca, sering kita dengar, karena Nabi Ayub alaihissalam itu adalah seorang hamba Allah yang ikhlas. Jangan-jangan karena dia beribadah kepadamu karena hartanya banyak ya Rob, enggak, itu ikhlas, terus diuji hartanya habis, terus anaknya dihabiskan oleh Allah sampai tersisa istrinya, diuji oleh Allah. Makanya ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyaddun nasi azaban al-anbiya, al-asyaddun nasi balaan al-anbiya." Manusia yang paling berat cobaan dan ujiannya itu para nabi. Kemudian summal aulia, kemudian para wali. Summal amsal fal amsal, kemudian yang semisal dengan wali. Fa in kana fi qalbir rajuli salabah zida fi bala'i. Seandainya ada keteguhan, ada kokohnya iman dalam hati seorang, ditambah lagi ujiannya. Jadi kita kepingin nambah iman, di saat yang sama bebannya juga, wah, ya Mas Toto ya, ya harus siap, harus siap, harus siap. Ini Nabi. Kemudian setelah sakit lama, bagaimana? Ini kan Al-Quran ada kisah yang agak panjang, ada kisah singkat. Nabi Musa alaihissalam itu di dalam Al-Quran diceritakan dalam beberapa surah. Ada yang pendek, ada yang panjang. Terus ada full, adalah surah Yusuf alaihissalam. Ini pas Nabi Ayub. Simple. Ayatnya cuman dua, terus beberapa ayat berikutnya. Urkut, hentakkanlah. Ini dalam terjemah bahasa Indonesia itu hentakkanlah. Birijlika, kakimu. Hadza, inilah multasalun baridun, air sejuk untuk mandi, wasyarab, dan minum. Nah, Al-Quran itu adalah mukjizat. Zaman dulu ada ayat yang "Falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Sungguh pada hari ini Fir'aun, engkau aku selamatkan jasadmu. Jasadnya aja, di jasadnya. 1400 tahun yang lalu Rasulullah ketika bersabda menyampaikan ayat itu, firman itu, jasadnya udah ketemu apa Fir'aun?
Belum. Nah, jasad Fir'aun itu ketemu sekitar 1900 sekian. Kemudian diteliti oleh pemerintah Mesir sehingga para ahli dikumpulkan. Kemudian akhirnya ditetapkan itu adalah benar-benar jasad Fir'aun baru tuh. 1400 tahun baru kebukti. Nah, ini ayat tentunya yang analisa bukan untuk agama. Ini kira-kira yang analisa ahli apa ini, Mas Toto? Hentakkanlah kakimu, inilah air dingin untuk mandi dan minum. Kira-kira yang menganalisa ini saya atau tukang kesehatan? Tukang kesehatan. Nah, ada pakar kesehatan yang bergerak di bidang pengobatan lah. Ini sampai melalang buana. Ketemu ayat ini. Oh, ternyata orang sakit itu apapun sakitnya, kalau pagi hendaknya menghentakkan kaki itu, maksudnya jalan. Kalau nggak bisa jalan bagaimana? Nah, semalam, waduh kalau istri saya nggak bisa Pak Ustadz. Soalnya dia udah pengapuran. Kayak gitu. Wah, itu seolah-olah saya ngasih ayat, dia malah berbalik sama saya. Oh, jadi kalau pengapuran bagaimana? Duduk aja, yang penting kakinya digini-gini kan. Minimal berapa? Kata para pakar kesehatan. Pada penasaran ini, dilanjutin apa enggak ini? Ya kan? 50 kali. Nah, 50 kali. Hentakkan. Misalnya mohon maaf nih, kayak Pak Haji Bambang sama Pak Haji Naiman. Ya kan? Minimal kalau belum bisa jalan, hentakkan kaki diangkat. Kanan 50, kiri 50. Habis itu mandi. Mandinya jangan pakai air hangat. Pakai air dingin, air sejuk. Setelah mandi baru minum. Nih, itu saya dapat cerita dalam hitungan nggak sampai 3 bulan itu benar-benar ada progres kesehatannya. Ini Al-Quran. Saya nggak omong kosong ini. Ya, kalau nggak percaya buka aja tuh ayatnya. Surah Shad ayat 41, 42. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh selesai, kemudian beliau katakanlah sampai isyraq itu ternyata jalan. Itu di apa namanya museum mini rumah-rumah Rasulullah. Padahal kalau kita umroh itu ternyata jalan mengelilingi tempat-tempat istrinya, rumah-rumah istrinya. Jadi ketika beliau jalan itu adalah ya kurang lebih ya, 50 langkah itu berarti. Pokoknya kalau Rasulullah kan ya keliling komplek lah, keliling lapangan lah. Yang penting jalan. Berapa kali minimal? 50 langkah minim tuh. Minimal. Kalau mungkin sehat ya diangkat-angkat. Setelah itu baru mandi pakai air sejuk bahasa Malaysia ya. Kulkas apa bahasa Malaysianya? Peti sejuk ya kan. Ini kok apa namanya kok pakai sejuk-sejuk ini kayak tafsiran Malaysia ini. Dingin gitu aja kenapa sih kan kayak gitu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Mandi dulu pakai air dingin, ya jangan dingin-dingin banget lah ya kan. Nah terus jamnya kapan? Nah ini apa namanya nggak ditentuin. Ya kalau terlalu kedinginan ya ntar lah jam-jam 9 kan kayak gitu menjelang agak-agak hangat. Jadi caranya seperti itu. Nih, ini petunjuk dari Al-Quran. Insya Allah ini menjadi jariahnya Mas Toto karena direkam ini itu viral itu nanti ya kan. Insya Allah. Baik, sekali lagi untuk menjaga kesehatan kita mengambil petunjuk dari surah Shad ayat 41 42. Tidak ada orang sakit dan penyakit melebihi Nabi Ayub alaihissalam. Tidak ada penyakit yang lebih parah dari Nabi Ayub. Ternyata salah satu cara mengobatinya langsung dari Allah, diperintah untuk menghentakkan kaki, kemudian mandi air sejuk, minum juga air sejuk. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk untuk kita, untuk saudara kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.